ketemu lagi dengan gua. So, di tutorial kali ini gua bakal share ke kalian salah satu variasi color change yang juga bisa diterapkan dalam trik sulap. Satu hal yang gua suka dari color change yang akan gua share kali ini adalah bahwa color change ini merupakan salah satu variasi merubah kartu dengan cara yang cukup terlihat visual. Artinya apa? Ini benar-benar bisa dilihat langsung di depan mata penonton dan dengan kondisi face up atau kartunya terbuka, kartunya berubah. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Misalkan King's Cup berubah seperti ini. Nama color change-nya apa? Check this out. Oke, jadi bagi kalian yang ingin mempelajari color change ini, kita langsung aja. Jadi sebelum kita pelajari, kalian perlu ingat baik-baik kalau ini namanya adalah paint brush. Ya, paint brush. Nah, jadi kalau misalkan di beberapa video sebelumnya gua menjelaskan tentang shape shifter change, shake change, Cardini change, ataupun color change yang lain. Nah, untuk kali ini kalian perlu ingat kalau color change kali ini bernama paintbrush. Jadi kurang lebih efek paintbrush itu adalah kita menunjukkan satu buah kartu, di mana cara mengubahnya adalah dengan mengusap wajah kartunya menjadi kartu yang kita mau atau kartu yang berbeda. Intinya seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan secara basic penggunaan color change ini dalam sulap itu biasanya sesimpel kita minta penonton mengambil satu kartu, kemudian kartunya kita acak. Lalu kemudian kita tunjukkan kartu yang berbeda dan eksekusi dengan paintbrush kemudian berubah menjadi kartu yang sebelumnya penonton pilih, seperti itu. Ya, langsung ke tutorialnya. Jadi yang pertama kalian perlukan adalah satu pak kartu, tentu saja ya. Kemudian yang perlu kalian kuasai pertama kali adalah move yang bernama double lift. Double lift, ya mungkin kalian sudah familiar dengan nama move ini, atau mungkin ada beberapa dari kalian yang baru join ke channel ini dan menonton video ini untuk pertama kali. Jadi biar gue jelasin sedikit, double lift itu adalah salah satu move dalam close up magic teruntuk card magic, sulap kartu, dimana pesulap itu menunjukkan satu buah kartu, satu lembar kartu yang dilihat oleh penonton, namun sebenarnya dalam point of view pesulap yang diambil adalah dua kartu ya. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah bahwa paintbrush ini fundamentalnya berada pada double lift. Sebelum kita lanjut, gua bakal jelasin secara padat dulu tentang seperti apa mekanisme double lift bagi yang baru bergabung. Oke, langsung saja ke double lift. Jadi double lift itu intinya kalian mengambil dua buah kartu ya. Di antaranya salah satu metodenya kalian bisa membiasakan diri dengan meriffle secara tipis dulu dari bagian atas ini ya, beberapa lembar, kemudian sampai kalian bisa nge-sense kalau ada dua kartu di bagian atas seperti ini, baru kalian pick up kartunya, angkat kartunya. Jadi yang terlihat oleh penonton adalah dua kartu, yang terlihat oleh penonton adalah satu kartu, padahal kalian mengambil dua buah kartu ya. Bagaimana double lift bisa berhasil? Latihan, sehingga kalian tidak perlu skeptis atau meragukan, yang benar masa penonton nggak ngeh kalau itu tuh dua kartu. Nah, itu bergantung kepada tingkat clean atau tingkat smooth dari move yang kalian lakukan. Nah, maka dari itu lebih baik kalian matangkan saat latihan dulu ketimbang belum benar-benar matang lalu langsung di show off ke penonton. Itu tidak disarankan sama sekali dalam permainan sulap ya. Jadi kalian lakukan double lift dulu ya, double lift. Oke, kalian buka. Ini kan masih kalian cover ya, masih kalian cover. Nah, kemudian kalian show off dulu, kalian show 6 hati ini atau kartu ini ke penonton ya, bahwa ini adalah kartu, misalkan kartu pertama. Jadi untuk mengeksekusi kartu ini berubah, kalian angkat lagi dengan double lift ya. Kalau misalkan kartu yang sudah beberapa kali terpakai, itu biasanya ada natural break atau istilahnya itu kartunya itu kan udah agak bengkok, jadi pasti ada jeda antara kartu yang dihadapkan ke atas dengan dihadapkan ke bawah seperti ini. Nah, jadi kalian bisa langsung ambil ya, langsung ambil saja. Nah, double lift lagi, kalian tinggal double lift lagi. Nah, diangkat seperti ini.
di show off dulu. Nah, penting untuk kalian menunjukkan ke penonton sebelum langsung diubah dengan paintbrush bahwa kartu ini terlihat seperti satu lembar. Jadi dengan cara di show off seperti ini, di samping. Motionnya harus di samping kartu, karena nanti display saat kartunya sudah berubah itu akan ditunjukkan di samping kartu seperti ini lagi, misal ya. Nah, jadi jangan tiba-tiba kalau misalkan kalian dari mengubah itu dari sini, dari tengah, pas diubah tiba-tiba ke pinggir. Itu terlihat sekali kalau kalian meninggalkan satu kartu untuk ditunjukkan kartu berikutnya dengan paintbrush. Tapi itu tidak detail sebutannya ya. Nah, bagaimana cara melakukan paintbrushnya? Seperti ini. Saat melakukan double lift, oke, kalian geser dulu kartu ini, kartu yang di double lift ini ke samping, ya. Nah, tunjukkan seperti ini. Lalu bagaimana cara meninggalkan 6 hati ini ke tumpukan yang ada di tangan? Perhatikan baik-baik. Jadi kalian memutar kartunya setengah rotasi seperti ini, ya. Putar seperti ini dengan presisi. Jadi kalau misalkan atas bawah kartunya itu harus sama. Jadi dia tercover. Kalau dari depan seperti ini. Jadi dia tidak terlalu terlihat, ya. Lalu kalian riffle sedikit, tep. Nah, di situ akan langsung membuat kartu yang ada di paling depan itu terletakkan ke depan sini. Jadi kartu yang kedua atau lapisan kartu yang di double lift tadi akan tertinggal. Jadi basicnya sama kayak kalian nge-riffle buku. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian sudah mengerti mekanismenya, baru kalian bisa berusaha untuk membuat ini terlihat clean. Jadi jangan kalian buat seperti ini. Nah, itu sama saja kalian membalik kartunya secara visual itu tidak benar-benar terlihat kalau kalian seperti mengusap kartunya, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, seharusnya seperti itu, ya. Dengan posisi kartu yang di paintbrush itu harus benar-benar presisi kembali ke tumpukan yang lain. Nah, seperti ini. Jadi looks yang terlihat adalah kalian itu sebenarnya hanya mengusap kartunya. Seperti ini. Nah, perlu ada peran pendukung untuk memperbagus detail dari paintbrush ini dengan menggunakan jempol. Ya, kalau kalian memegang kartu dengan tangan kiri, otomatis ya jempol kiri yang berperan. Begitu juga kalau kalian dengan tangan kanan ya. Jadi tips terbaik dari gua adalah saat kalian mengusap kartunya seperti ini. Nah, saat kalian mengusap, langsung dibenarkan dengan telunjuk untuk mempresisikan lagi posisi rata kiri kanan atas bawah dari kartu ini. Intinya seperti itu. Jadi dia langsung presisi, ya. Kemudian untuk mengcover kartu yang ada di sini saat kita mempaintbrush itu menggunakan jempol. Jadi seolah-olah kita itu mengusapkan kartu yang kita ubah itu ke jempol kita. Bukan secara terang-terangan meletakkan kartu di depan untuk ketumpukan ini, ya. Beda. Kalau misalkan kalian menciptakan kesannya seperti ini, beda. Kalau tidak dibarengi dengan detail yang bagus. Jadi kalau misalkan kalian membarenginya dengan detail yang bagus, misal saat ini di riffle, langsung dirapikan, langsung di misdirectionkan atau dialihkan perhatiannya oleh jempol. Jadi sebenarnya peran jempol ini tidak hanya sekadar untuk looks-nya saja, tapi juga sebagai misdirection atau pengalihan perhatian. Jadi kalian lakukan double lift, oke, double lift. Setelah double lift, untuk mengcover kartunya, ya, ini kita dari point of view depan dulu, point of view depan. Look-nya akan seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya jempol ini bertugas untuk mengcover sehingga perhatian orang itu ya memang kalian mengusap kartu tadi dengan jempol. Jadi kalau misalkan dengan jempol tadi, kalian bisa sedikit lebih intens untuk membuat kartu tersebut presisi ke tumpukan sini. Ya, tapi harus juga disertai selain dengan detail yang bagus, juga harus dengan flow. Flow itu alirannya itu harus smooth, tidak boleh tersendat. Jadi misal kalau kalian melakukan paintbrush itu seperti ini, nah itu akan terlihat jedanya. Jeda saat kalian meriffle dengan saat kalian mengusap itu akan sangat kelihatan. Jadi alangkah baiknya kalian berlatih dulu mengusap senatural mungkin seperti ini. Nah,
harus natural. Sehingga saat paintbrush nanti juga kalian melakukannya dengan satu kartu seperti ini, dengan double lift saat melakukan paintbrush juga sama smoothnya seperti ini. Ya. Nah, misal kalau misalkan kalian mau berlatih dengan bagus, coba lihat di depan kamera atau di depan cermin ya. Nah, seperti ini. Samakan flow-nya, baru kalian wave, baru kalian usap. Misalnya ya, ini ada as hati, 1, 2, 3, seperti itu. Jadi smoothnya harus benar-benar seimbang. Jadi jangan sampai ada perbedaan smooth antara saat kalian mengusap secara biasa atau mengusap dengan double lift tadi ke paintbrush. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Tips terbaik dari gua adalah bisa direkam dengan handphone kalian atau dilihat lewat cermin. Kalau lewat handphone, misalkan kalian punya tripod, itu akan sangat memudahkan sekali. Tapi kalau tidak ada tripod, jangan berkecil hati. Bisa senyaman kalian, disandarkan dimanapun, mau di lemari, di meja, di kursi, ataupun minta tolong teman atau kerabat dekat kalian untuk memvideokan. Oke? Ya, jadi intinya paintbrush tadi adalah kalian tunjukkan dengan double lift. Tunjukkan dengan double lift, ya. Ambil lagi dengan show off dulu ke penonton. Oke, show off dulu ke penonton. Ambil lagi dengan double lift. Ya. Ambil lagi dengan double lift, baru kalian eksekusi paintbrushnya. Boleh langsung seperti ini, atau kalau misalkan kalian cukup yakin atau cukup pede untuk menunjukkan bahwa ini cukup smooth, bisa dengan 1, 2, 3. Kurang lebih seperti itu.